Ketemu lagi dengan saya Yudi dari Tekno Komputer Bali. Nah, kali ini kita akan ngebahas satu PC yang sudah kita rakit, kita custom, kita modifikasi. Ini pertama kali kita rakit custom liquid water cooling custom dual loop. Tuh, nah untuk jelasnya seperti apa, ayo kita cek sini. Nah, ini casingnya kita pakai Cougar Gemini X. Dari casingnya Cougar yang full tower, Cougar Gemini X. Tuh, cuman ini dengan sedikit modifikasi. Ya ini jadi pertama-tama langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bongkar casingnya dulu nih. Karena ini casingnya kita sedikit memodifikasi, jadi ada beberapa bagian yang kita potong, kita buang, dan kita ganti dengan akrilik. Jadi akrilik ini yang nutupin lubang-lubang seperti lubangnya hard disk, lubangnya SSD. Nah, itu kita tutup full, jadi hanya bolong di bagian tertentu yang kita pakai untuk tembus ke bagian sebelahnya. Jadi ini kan casing ini ada kiri dan kanan nih, karena ini motherboardnya ada di kiri dan reservoirnya di kanan gitu. Jadi jalur pipanya ini kita ganti pakai akrilik, jadi lebih presisi, lebih rapi jadinya. Tidak ada lubang yang tidak terpakai, jadi kita hanya bolongin untuk jalur pipa, untuk kabel-kabelnya, ya seperti itu. Dan juga untuk posisi lubang-lubang bautnya ini, lubang-lubang kabel, nah kita potong baru, lubangin baru biar sesuai dengan jalurnya. Jadi kayak 24 pin, kalau lubang asli casing kan agak ke bawah, itu agak miring. Nah, ini kita potong, kita bikin baru biar sesuai, dia keluar langsung lurus dengan 24 pinnya di motherboard. Nah, untuk motherboardnya sendiri kita pakai motherboard Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero Wi-Fi. Ini jadi pertama-tama kita sebelum pasang ke casing nih, kita bongkar dulu heatsinknya, heatsink SSD-nya. Kita pasang SSD-nya, pasang prosesornya, pasang RAM-nya dulu. Untuk prosesornya kita pakai AMD Ryzen 9 5950X. Nah, ini istimewanya prosesor ini sudah 16 core dan 32 thread. Untuk max boost clock-nya itu sampai di 4,9 GHz. Untuk SSD-nya sendiri kita pakai punyanya Samsung 970 Evo Plus yang 2 TB. Water block-nya sendiri di sini kita pakai punyanya Barrow yang sudah ada mini LCD-nya. Jadi untuk nampilin suhu temperatur prosesornya. Untuk pastanya, nah ini pastanya kita pakai punya Noctua nih. Tuh, jadi pasta bawaannya si Barrow saya tidak terpakai, kita ganti pakai punyanya Noctua. Nah, kalau RAM-nya ini kita pakai punyanya G-Skill Trident Z Neo 16 GB x 2 kit PC 3600. Jadi totalnya 64 GB. Setelah komponen tadi yang prosesor, SSD, RAM, dan water block-nya sudah terpasang di motherboard-nya, nah langkah lanjutnya kita pasang ke casing. Tuh, jadi kita pasang dulu di casingnya. Nah, di kanannya ini kita pasang power supply di bagian paling atas dia. Power supply-nya. Nah, ini power supply-nya kita pakai punyanya Asus ROG yang 850 watt yang 80 plus gold modular.
Reservoir sendiri di sini kita pakai punyanya Baro, dua pieces. Jadi ini kita bikin custom loop dua loop nih. Jadi VGA sendiri, CPU sendiri, prosesor sendiri. Jadi dua tabung reservoir nih kita pakai. Tuh, dari ini sama-sama punya Baro juga. Selanjutnya kita bisa pasang radiatornya. Radiatornya sendiri ini kita pakai punyanya Baro juga, yang 240x2. Jadi atas bawah nih kita pasang. Semuanya di bagian kiri nih. Fan-nya sendiri kita pakai punyanya Deepcool yang CF120, 3-in-1 nih. Satu set isi 3. Gitu. Jadi 2 di atas, 2 di bawah. Untuk kabel-kabelnya sendiri, kabelnya power supply yang ke kirinya. Nah, kelebihan kabelnya yang lebih panjang itu kita sisipin di bagian tengahnya casing ini. Jadi kiri dan kanan kita gabungin itu masih ada space sekitar 5 cm di bagian tengah. Nah, space itulah yang kita manfaatin untuk menyembunyikan kabel-kabel panjang lebih yang banyak itu di dalam situ. Jadi kayak kontrolernya fan, controller RGB-nya, kabel-kabel yang lain-lain itu semuanya ada di tengah casing ini. Jadi kalau kita lihat dari kiri dan kanannya casing ini tidak kelihatan kabel-kabel yang banyak itu, yang kelebihan-kelebihan itu, dan kontrol yang lebih itu tidak kelihatan. Jadi rapi kita lihat dari kiri dan kanan. Pushing through. I can't wait. I can't wait. I can't wait.
setelah pasang itu kita bisa langsung setting pipa-pipanya. Jalur pipanya sudah bisa kita setting. Setelah selesai setting pipa yang di kanan, baru kita tempelin ke gabungin kiri dan kanannya. Ini VGA-nya sendiri kita pakai punyanya Asus Strix, Asus ROG Strix yang RTX 3090 OC. Tuh, waterblocknya sendiri, waterblocknya si GPU ini kita pakai punyanya EKWB. Tuh, punyanya EKWB. Nah, sebelum kita pasang VGA-nya ini, terlebih dahulu kita bongkar dulu fan bawaannya si VGA ini, si Asus ini kita bongkar dulu. Jadi untuk mengganti waterblock kita terlebih dahulu bongkar dulu semua fan-fannya semua sama si heatsinknya kita bongkar dulu, baru kita pasang si waterblocknya EKWB ini. Tuh, nah ini waterblock ini sudah include thermal padnya, thermal base-nya sudah ada semua, jadi kita sudah disediain semua, tinggal kita pasang aja. Proses perakitan PC ini, pipa-pipanya, jalur pipanya. Nah, ini yang sedikit ada tantangan dari casing ini karena pipanya dari kiri tembus ke kanan. Nah, ini yang agak sedikit dapat tantangan. Gimana caranya kita bikin supaya dari kiri ke kanan itu terlihat lurus, presisi. Tuh, jadi kadang sedikit kita ngelubangin bagian kirinya, selisih 1-2 mili ke kanannya akan miring jadinya. Jadi si akrilik yang tadi kita pakai tutupannya untuk menutup lubang-lubang ini, saya bikin 2 kali. Yang pertama gagal karena setelah dibolongin kiri dan kanan itu ternyata selisih 2 mili sampai 3 mili. Efeknya waktu kita lihat dari depan, jalur dari kiri ketemu ke kanan itu agak miss sedikit, jadi kelihatan agak miring. Nah, jadi harus benar-benar proses ngebolonginnya itu kiri dan kanan harus benar-benar presisi. Untuk liquidnya kita pakai punyanya EKWB yang ungu, indigo violet, dan hijau. Yang hijau itu seed green. Tuh, nah ini ada 2 karena 2 loop. Jadi si VGA sendiri, CPU sendiri. Nah, kita pakai 2 warna jadi.
Oke, akhir kata jangan lupa like video ini dan subscribe channel Tekno Komputer Bali supaya teman-teman bisa dapat terus update PC-PC terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.